Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam hayati. Sayangnya, kita masih kurang memaksimalkan dalam memanfaatkan hal tersebut. Di sisi lain, Indonesia sedang dalam kondisi krisis akibat adanya pandemi COVID-19. Oleh karena itu, kami, generasi yang kreatif, inovatif, dan solutif, dengan bangga mempersembahkan Jeron, inovasi plester demam dan pegalinu guna mengatasi komplikasi sakit berkepanjangan. Dengan saya, Siti Nurlatifah, sebagai ketua, ditemani oleh Abi Ibnu Hafjar dan Muhammad Jaza Kamali sebagai tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran. Baik, selanjutnya apa itu Jeron? Jeron merupakan produk plester penurun panas serta pereda pegal yang memanfaatkan bahan alami sehingga efek sampingnya minim dan harganya akan bersahabat sehingga mudah dibeli oleh masyarakat dari semua kalangan. Nah, kenapa Jeron? Karena banyak penyakit infeksi yang menyebabkan gejala demam. Salah satunya ini COVID-19 yang sedang kami semua hadapi saat ini. Selain itu, gaya hidup pada pandemi ini seperti work from home sering menimbulkan keluhan seperti nyeri punggung dan pegalinu. Lalu, bahan utama apa yang kita gunakan? Ada jahe dan bawang merah. Kenapa jahe? Karena jahe merupakan salah satu komoditi tanaman biofarmaka terbesar di Indonesia. Dan bawang merah sudah sejak lama dipercaya sebagai obat tradisional yang digunakan untuk menurunkan panas. Dewan juri yang terhormat, selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana cara pembuatan dari Jeron itu sendiri. Langkah yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan. Kemudian kita haluskan bawang merah beserta jahe, dan kemudian bawang merah dan juga jahe yang telah dihaluskan kita rebus, kemudian kita ambil ekstraknya, dan selanjutnya kita campurkan dengan serbuk agar. Kemudian setelah menjadi adonan yang mendidih, tuangkan adonan di atas kertas wax lalu didinginkan, serta kita potong-potong membentuk sebuah plester Jeron. Dan Jeron siap untuk digunakan. Nah, selanjutnya, bagaimana cara Jeron dapat bermanfaat bagi tubuh manusia, yaitu menurunkan demam dan juga menaklukkan pegalinu. Nah, yang pertama, bawang merah sendiri memiliki kandungan flavonoid sebanyak 29%. Kemudian flavonoid itu sendiri merupakan substansi yang memiliki manfaat sebagai anti demam, anti-inflamasi, dan juga analgesi. Selain itu, flavonoid juga memiliki zat berupa alin yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan pengubal darah, sehingga panas tubuh dapat terdistribusi secara optimal akibat adanya aliran darah yang lancar. Selanjutnya, mekanisme kerja dari plester Jeron yang pertama, untuk flavonoid sendiri terkandung dalam Jeron, di mana kerja flavonoid sendiri menghambat kerja fosforitase A2, kemudian menghambat kerja COX-1 dan COX-2, menghambat kerja TNF-alpha dan juga menghambat kerja protein kinase. Untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Nah, di sini skema mekanisme flavonoid. Yang pertama, COX-1 dan COX-2 merupakan sebuah zat yang berfungsi untuk mengindus adanya inflammatory respon. Nah, flavonoid di sini berfungsi untuk memutus rantai COX-1 dan COX-2 sehingga inflammatory respon dapat kita cegah. Kemudian, apabila ada inflammatory stimuli, itu dapat menimbulkan adanya protein kinase respon berupa protein kinase yang muncul. Namun, ketika adanya flavonoid di sini, protein kinase dapat kita putus sehingga respon terhadap inflamasi berupa demam itu dapat kita cegah. Nah, bagaimana sih dengan jahe? Jahe sendiri memiliki zat yang berfungsi sebagai penurun rasa sakit, yaitu gingerol yang memiliki efek dalam menurunkan proses peradaan inflamasi, serta memberikan efek analgesi dengan berbagai metode, di antaranya menginhibisi siklooksidinase dalam bentukan prostaglandin atau substansi T, dan juga yang terakhir berperan sebagai agonis vanillate non-resepsionis non-reseptor yang merupakan zat. Ya, menarik bukan? Nah, bagaimana dengan biaya produksinya? Selanjutnya, untuk biaya produksinya, kurang lebih untuk 3 lembar produk Jeron ini membutuhkan 3 buah jahe senilai Rp1.500, lalu juga 5 buah bawang merah senilai Rp1.000, dengan total berarti Rp2.500. Untuk estimasi harga penjualan yang kami tetapkan kurang lebih sebesar Rp5.500, sehingga untuk estimasi profitnya 5.500 dikurang 2.500, pastinya berarti Rp3.000, yang berarti kurang lebih estimasi profit yang kami dapatkan sebesar 120%, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk bisnis model kanvas yang kami miliki. Pertama, ada beberapa hal yang kita perhatikan mulai dari key partnersnya terlebih dahulu. Untuk key partnersnya ada beberapa hal partner yang kami perhatikan juga, yaitu pertama dari distributor bawang merah, pastinya karena kami butuh bawang merah sebagai bahan dasar, kemudian distributor jahe karena kami butuh jahe sebagai bahan dasar, lalu juga ada dinas kesehatan daerah sebagai salah satu upaya untuk kami melakukan promosi, dan juga telemedicine Unpad itu juga merupakan salah satu
bisa dibilang media bagi kami untuk melakukan promosi. Kemudian untuk aktivitas kuncinya, pertama pastinya kami melakukan penjualan produk, itu pasti. Kemudian yang kedua, kami melakukan pemberian free produk melalui program dinas kesehatan. Dan yang ketiga, melakukan pembentukan distributor dengan tujuan nanti kami akan berusaha membuat rantai distributor sehingga nantinya juga kami dapat bisa dibilang memperluas jangkauan kami dan juga memperbanyak jumlah produk yang dapat kami jual dalam satuan waktu. Dikarenakan distributor jadi lebih banyak dan juga otomatis karena distributor jauh lebih banyak, maka akan secara tidak langsung distributor tersebut dapat mempromosikan produk yang kami miliki. Kemudian yang ketiga yaitu key resource-nya. Ada beberapa, yang pertama pastinya paten sehingga orang tidak mudah untuk meniru produk kami. Kemudian yang kedua ada akun sosial media dan yang ketiga ada aset cash. Lalu apa sih yang unik dari produk kami ini? Pertama, harganya ini amat sangat bersaing, hanya 5.500. Kemudian yang kedua, bahan dasarnya alami. Orang Indonesia itu suka bahan dasarnya, masyarakat umumnya itu rata-rata menyukai suatu obat medisin yang dibuat dengan bahan dasar yang alami. Seperti itu. Maka dari itu ada kemungkinan bahwasanya produk kami ini memiliki semacam special heart pada bisa dibilang pikiran orang-orang Indonesia tersebut. Kemudian yang ketiga adalah harga bahan dasarnya yang juga murah. Lalu untuk customer relationship-nya, pertama kami lakukan adanya customer service, CS-nya, dan juga ada content marketingnya. Lalu untuk channels-nya, nah untuk channels-nya ada beberapa channels yang kami sudah tentukan. Ada pertama sosial media seperti Instagram, Facebook, lalu juga ada dinas kesehatan daerah untuk melakukan promosi, lalu juga ada online marketplace, ada website telemedicine 4, seperti itu. Kemudian untuk customer segmentnya pastinya ada masyarakat umum secara general, lalu juga masyarakat isoman yang terkena COVID-19, penderita demam karena misalnya ada terkena influenza ataupun juga penyakit lain, dan juga apotek, karena apotek ini bisa dibilang menjadi salah satu target bagi kami untuk menjadikan distributor. Lalu untuk cost structure-nya, ada biaya promosi sosial media dan juga promosi lainnya. Lalu juga ada biaya bahan dasar, biaya free product, karena pastinya kalian membutuhkan uang untuk membagikan free product tersebut, dan juga ada biaya produksi. Untuk revenue stream-nya ada penjualan produk kepada konsumen, kemudian ada penjualan produk kepada distributor, dan juga fee bergabung menjadi distributor. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, juga Threat. Kira-kira apa saja sih Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat yang bisnis kami dapat hadapi? Pertama, mulai dari Strength-nya, bahan bakunya murah. Untuk bahan baku untuk produk ini pastinya murah. Lalu juga produk ini memiliki harga yang terjangkau, lebih mudah dijangkau oleh berbagai kalangan masyarakat, sehingga lebih mudah untuk dijual. Lalu juga pasarnya sudah ada, bisa dilihat di Tokopedia, Shopee, ataupun juga bisa dilihat di Indomaret ataupun juga apotek, sudah banyak. Lalu juga demand produknya tinggi. Berhubung sekarang lagi pandemi COVID-19, kemudian juga kalau ada orang demam, biasanya kan suka pakai kompres untuk menurunkan demamnya. Seperti itu. Kemudian weakness-nya apa sih? Nah, weakness-nya kira-kira pertama, produk ini kurang tahan lama. Seperti itu. Lalu yang kedua, belum adanya tahap uji klinis. Ini masih tahap uji di rumah, belum sampai klinis. Selanjutnya, nah kemudian bagaimana dengan opportunity-nya? Pertama pastinya ada pandemi COVID-19. Dikarenakan ada pandemi COVID-19 ini, maka demand terhadap penurun panas badan ataupun juga oksigen misalnya itu meningkat. Maka dari itu ada kemungkinan bahwasanya produk kami ini akan lebih mudah untuk diterima saat kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua adalah peningkatan popularitas industri obat tradisional selama masa pandemi COVID-19. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19, maka masyarakat umum itu semakin lama semakin lebih self-conscious terhadap kesehatan mereka. Nah, selain dari obat-obat modern, ada juga obat tradisional, dan obat tradisional ini meningkat popularitasnya. Seperti itu. Obat tradisional ini bisa dalam bentuk vitamin, ataupun juga seperti dalam kasus ini, produk kami dalam bentuk plester untuk menurunkan panas badan. Dan juga yang ketiga adalah masyarakat sudah lebih mengenal dengan bahan dasarnya, sudah kenal dengan bawang merah, lalu juga dengan jahe.
Lalu bagaimana sih dengan threat-nya? Nah, ini yang kami pikirkan sebenarnya. Untuk threat-nya ini, kelemahannya juga sebenarnya yaitu kompetitor di pasar memang sudah banyak perusahaan-perusahaan big pharma, perusahaan-perusahaan farmasi raksasa yang memiliki produknya masing-masing. Pastinya dengan uji klinis seperti itu, dengan uji klinis yang sudah mungkin lebih terjamin dibandingkan produk kami. Maka dari itu mungkin akan sedikit menyenangkan seperti itu untuk melakukan persaingan bagi kami di pasar ini seperti itu. Ya baik, terima kasih banyak atas waktunya sudah mendengarkan presentasi saya dan juga teman-teman.